من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah memasuki malam Jumat, malam ke-12 di bulan Muharram 1446 Hijriah. Dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita berkesempatan untuk hadir melaksanakan sholat secara berjamaah. Kemudian insya-Allah ta'ala kita akan kembali melanjutkan kajian kita. Hadis-hadis yang mulia, hadis-hadis yang sahih yang datang dari Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis beliau yang dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah dalam buku yang beliau beri judul dengan Al-Lu'lu' wal Marjan Fima Ittafaqa Alaihi Asy-Syaikhan. Mutiara-mutiara hadis yang diriwayatkan secara bersama oleh dua syekh, dua imam dalam bidang hadis, yaitu Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala. Jamaah sekalian, pembahasan kita masih dalam pembahasan tentang kitab haji, ya, masih dalam rangkaian hadis-hadis yang berkaitan dengan kitab haji. Pada pertemuan kita yang paling terakhir, kita sudah menyelesaikan bab tentang pembagian daging kurban dan larangan memberikan sesuatu dari daging kurban kepada penjagal jika saja hal itu sebagai upah. Namun dibolehkan jika diniatkan untuk hadiah dan untuk hadiah bagi penjagal tersebut. Ini sudah kita jelaskan, ya. Dan kita langsung saja, ya. Kita tidak, karena rasanya sudah terlalu lama ditinggalkan. Mungkin tidak ada lagi yang mengingat atau siap di murojaah. Ya, insyaallah pertemuan depan, ya. Bismillah. Sekarang kita bahas dulu bab-bab selanjutnya atau hadis-hadis selanjutnya. Dimulai dengan bab tentang nahril badan qiyaman muqayyadah. Babu nahril badanah atau budanah qiyaman muqayyadah. Bab tentang tata cara menyembelih unta qiyaman, yaitu dalam posisi berdiri, muqayyadah diikat, ya. Bab tentang menyembelih unta dalam posisi berdiri, untanya maksudnya yang berdiri, muqayyadah terikat. Cuma satu hadis dalam bab ini kita bacakan. Hadis yang ke-830
Hadisu Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, annahu ata ala rajulin. Beliau mendatangi seseorang, qad anakha badanatahu. Orang itu menjadikan badanah, untanya, anakha. Anakha artinya dia menjadikan tersungkur, ya, tersungkur. Dia kasih duduk, ya, dia dudukkan atau dia menjadikan untanya itu tersungkur. Yanharuha, tujuannya agar dia menyembelih unta tersebut. Qal, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ib'atsha qiyama. Sembelihlah dalam keadaan berdiri, muqayyadah, dan dalam keadaan terikat, sunnata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa punya buku Al-Lu'lu' wal Marjan di sini? Ada setelah kalimat sunnah Muhammad ucapan salawat sallallahu alaihi wasallam? Ada, ya? Ada yang tidak? Iya, kalau di sini tidak ada, ya. Berarti kebanyakan nuskha ada, ya? Iya, baik. Jamaah sekalian, hadis ini menjelaskan kepada kita beberapa pelajaran penting, ya. Di sini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya, kita tahu dalam sembelihan ada 3 hewan yang dianjurkan untuk disembelih, ya. Utamanya dalam persoalan udhiyah, yaitu hewan unta, sapi dan jenisnya, serta kambing dan jenisnya. Ini 3 hewan yang dianjurkan atau disyariatkan untuk disembelih. Dan di sana juga ada beberapa hewan yang disembelih tapi tidak termasuk dalam al-hadi, ya. Seperti ayam, ya. Kadang kita menyembelih ayam, tapi ini tidak termasuk al-hadi. Apalagi menyembelih kelinci, ya. Ya. Kuda, oh ya, kuda disembelih, ya. Kerbau jenis dari sapi, ya. Pendapat yang kuat insyaallah bisa, ya. Itu sapi dan jenisnya kita maksudkan, ya. Kalau dikatakan sapi dan sejenisnya, kerbau sudah masuk di dalamnya. Ya. Dari semuanya ini, maka umumnya dengan cara az-zabah, sembelih. Ya, walaupun ada tentu saja beberapa perbedaan-perbedaannya, ya. Namun umumnya dinamakan dengan sembelih. Kecuali al-badanah atau al-ibil, kecuali unta, ya. Ini pada satu hari Abdullah bin Umar mendatangi seseorang, tidak disebutkan siapa orangnya, ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan tidak kami dapatkan penjelasan siapa nama orang ini. Namun intinya, orang ini ketika mau menyembelih unta, dia perlakukan unta sebagaimana hewan-hewan lainnya. Dia sungkurkan, dia kasih baring, ya, dia baringkan unta tersebut sebagaimana ketika mau menyembelih sapi atau menyembelih kambing. Maka mungkin dia anggap supaya mudahnya, maka dia kasih baring, ya, dia baringkan, dia sungkurkan unta tersebut. Dan ya di sini dikatakan yanharuha, ya, dan di antara perbedaan mencolok antara
unta dengan yang lainnya, kalau yang lainnya kan az-zabah ya, disembelih ya, dengan memutuskan ya urat-uratnya ya, urat lehernya dan juga untuk jalur makannya ya jika memungkinkan. Dan untuk unta secara khusus disebut dengan nahar. Nahar itu adalah bagian antara dada dan lehernya ya, dada dan lehernya ya. Dan antum tahu kan gimana ya bentuk dari unta tersebut. Ketika ditusuk ya, atau ditusuk dari unta tersebut, apakah sunnahnya dibaringkan atau dia dibiarkan dalam keadaan berdiri ya. Orang ini beliau membaringkan unta tersebut dan tetap menahar ya, tetap juga dia layangkan pisaunya, parangnya di nahar juga, betul sudah. Tapi caranya dia sungkurkan, dia baringkan. Dan memang dalam Al-Quran Allah cuma katakan apa? Fasalli li rabbika wanhar, dan sembelihlah dan salatlah karena Allah, dan sembelihlah an-nahr untuk unta. Jadi sasarannya sudah betul. Dan tidak ada penjelasan apakah diberdirikan ya secara eksplisit ya, secara sharih, ataukah dibaringkan. Walaupun nanti ada sebenarnya dalam Al-Quran yang diisyaratkan seperti itu. Maka kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ib'atsa qiyama, ya seharusnya dia disembelih dalam keadaan berdiri, muqayyadah, dalam keadaan diikat sebagai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini disebutkan di antara faedahnya bahwa hendaknya seorang muslim, wa 'alal muslim an yanqada li syara' fi jami' umurihi, dan hendaknya seorang muslim tunduk dalam seluruh urusan syariat, tunduk dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh syariatnya, termasuk dalam persoalan menyembelih ini, termasuk dalam persoalan yang tanda kutip ya, sekadar afdolnya. Jadi ulama mengatakan apa yang dilakukan orang ini sah-sah saja, dia sungkurkan, dia baringkan, mungkin bagi dia itu yang mudah baginya ya, mungkin karena dia bilang terlalu tinggi, dia baringkan dulu ya, dia turunkan lalu dia nahar ya, atau dia tusuk dari lehernya tersebut. Tapi ternyata ini tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ulama mengatakan walaupun sesuatu boleh, namun ada yang lebih sunnah, maka seharusnya kita tidak menjauhi sunnah tersebut. Jangan dikatakan bahwa kan ini juga boleh dan itu kan cuma sunnah ya. Nah, ini bahasa yang kadang kita dengarkan, kan itu cuma sunnah ya. Kata-kata cuma ini agak mengganggu bagi sahabat sebenarnya ya. Kalau para sahabat itu terganggu kalau dengar kata-kata cuma ya. Bagi mereka selama itu sunnah Nabi, maka tidak pantas kita beralih darinya ya, atau tidak pantas kita untuk menyelisihinya. Apatah lagi jika sunnah ini berhadapan dengan yang lawannya makruh. Ya kan, ini sunnah berhadapan dengan apa? Dengan mubah saja sebenarnya ya. Jadi apa yang dilakukan ini mubah, boleh-boleh saja. Ya, tergantung mungkin apa teknisnya yang mudah bagi kita. Tapi bagi Abdullah bin Umar, selama sudah ada sunnah, maka itu yang seharusnya dilakukan. Persoalan yang kadang kita dapati hari ini bukan cuma masalah antara sunnah dan mubah saja. Kadang orang dihadapkan antara sunnah dan makruh, tapi dia mengerjakan yang makruh dan meninggalkan yang sunnah ya. Sejak dahulu ya, sebagian masyayikh, para masyayikh kita waktu awal-awal datang ke Indonesia ya, sejak belasan atau puluhan tahun yang lalu datang ke Indonesia, mengunjungi beberapa pesantren-pesantren ya, pesantren-pesantren tradisional ya, kita tidak usah sebutkan lembaganya ya, tradisional ya, atau pesantren-pesantren yang sudah lama ya di Indonesia. Mereka cari siapa-siapa yang bisa berbahasa Arab.
banyak pesantren waktu itu ya, puluhan tahun yang lalu, ya sebelum Libya berdiri, itu pesantren-pesantren, Masya Allah hebat baca kitab, tapi masih sedikit yang mampu berbicara dengan bahasa Arab, ya, bahasa Arab pasif saja, ya, tidak aktif. Maka ini peran di antara peran terbesar, ya, Libya, Jakarta, dan juga para alumni-alumni yang belajar dari Saudi, ya, atau dari Timur Tengah. Mereka mengajarkan bagaimana kita belajar bahasa Arab secara aktif, ya, bukan secara sekedar tahu baca kitab. Ketika sebagian didatangi pesantren tersebut, para masyayikh agak terkejut, agak heran. Kenapa? Karena di sana mereka baca kitab dan juga kadang berdiskusi dalam masalah-masalah yang sifatnya ilmiah. Tapi mereka ada dua hal yang agak mengganggu bagi sebagian masyayikh, yaitu mereka kadang berdiskusi ilmiah sambil merokok, ya. Dan hebat diskusi, dan bukan cuma kiai-kiainya, murid-muridnya juga, ya, murid-muridnya juga. Dengan serunya, ya, berdiskusi, keluarkan dalil-dalil dan perkataan ulama sambil merokok. Ini satu. Yang kedua, umumnya tidak ada yang berjenggot, ya. Tidak ada berjenggot, bukan tidak tumbuh jenggotnya, tapi memang dicukur jenggotnya. Ketika masyayikh tanya, kenapa merokok? Ya, mereka bilang, kan cuma makruh, ya, makruh, ya, artinya kalau kita bahasa makruh ya, cuma makruh. Kenapa tidak berjenggot? Kan cuma sunnah, ya. Nah, ini kalau kita kan khilaf, ya, bagi kita rokok itu bukan cuma makruh sebenarnya. Kita yakini bahkan haram. Dan jenggot, ulama kita sebenarnya juga mewajibkan, bukan sekedar sunnah saja. Tapi ini ala kulli hal, ini saja sudah mengejutkan masyayikh. Dan subhanallah, hal yang makruh dikerjakan, hal yang sunnah ditinggalkan, ya. Jadi padahal definisi, seandainya kita gunakan definisi usul fiqh saja, sunnah adalah yang ketika dikerjakan dapat pahala, ya. Lalu yang makruh ketika ditinggalkan dapat pahala. Ya, seharusnya tinggalkan rokok supaya dapat pahala. Seharusnya kerjakan yang sunnah, berjenggot supaya dapat pahala. Ya, tapi kata-kata setelahnya itu, ya, biasa masalah definisi setelahnya, yaitu ketika dikerjakan sunnah dapat pahala, dan ketika ditinggalkan tidak apa-apa, ya. Kata-kata tidak apa-apa ini yang jadikan alasan, ya, kan tidak apa-apa, ya, untuk ditinggalkan. Sebagaimana makruh ketika dikerjakan tidak apa-apa, ya, ditinggalkan baru dapat pahala. Artinya tidak terlalu butuh pahala, ya, tidak terlalu butuh pahala, ya, selama tidak apa-apa, ya. Ini kalau di zaman para sahabat, hal ini tidak dibiarkan, ya, ditegur dan diingatkan. Apalagi kalau memang hukumnya lebih dari itu, ya. Ini ulama kita memberikan faedah bahwa walaupun sesuatu yang boleh-boleh saja hukumnya, namun di sana ada yang lebih afdol yang dicontohkan oleh Nabi SAW, maka seharusnya kita mengarahkan, kita ajarkan, ya. Maka di antara faedah penting dari hadis ini adalah ta'limul jahil, mengajarkan kepada orang yang masih jahil, karena orang ini diasumsikan melakukan ini karena belum tahu hukumnya, bahwa seharusnya dia dibiarkan saja berdiri unta tersebut. Wa adamus sukut 'inda mukhalafati sunnah, dan tidak kita tidak diamkan ketika ada sesuatu yang kita lihat menyelisih sunnah, ya. Jadi walaupun sekecil ini pun kita lihat ini ada yang lebih tepat sunnah, jangan didiamkan, ajarkan kepada orang tersebut. Boleh jadi dia tinggalkan karena tidak tahu, dan ketika Anda ajarkan dengan cara yang baik, maka dia akan melaksanakannya, atau minimal akan jadi bahan bagi dia, dan satu saat ketika dia dikuatkan imannya, dia akan melaksanakannya. Atau minimal kita telah menyampaikan amanah, ya, sunnah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka, ya, ini pelajaran yang lain adalah hirsus sahabah, ya, bagaimana antusias yang sangat besar dari para sahabat untuk melaksanakan sunnah dan menyebarkannya di tengah-tengah manusia, ya. Jadi sunnah untuk
hewan unta ya adalah dibiarkan berdiri kecuali kaki kirinya diikat ya. Jadi kaki kirinya saja diikat satu, yang lainnya tetap dia berdiri dengan 3 kakinya atau dengan tangannya. Ya kan ada juga tangannya ya. Cuma ada khilaf yang mana tangan unta ya. Ini sebab khilaf tentang masalah cara sujud ya, mana tangan unta ya, mana lututnya. Ala kulli hal 3 itu dibiarkan, satu yang kiri itu yang diikat ya, kaki kirinya diikat, lalu disitulah ditusuk ya, ditusuk dan langsung akan menggelepar ya, atau nanti akan jatuh insyaallah ya. Dan ini yang Allah katakan fadhkurusmallahi 'alaiha shawaf ya, dalam surat Al-Hajj, fadhkurusmallahi 'alaiha shawaf, yaitu sebutlah nama Allah, takbir ya, sebutlah nama Allah, maksudnya bismillah Allahu akbar, shawaf, shawaf dalam keadaan berdiri itu untanya, bukan dalam keadaan dibaringkan atau tersungkur. Fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imu al-qani'ah wal mu'tar. Dan jika sudah fa idza wajabat junubuha, apa artinya fa idza wajabat junubuha? Kalau dia sudah terjatuh, kata ulama kita, terjatuh artinya dia awalnya berdiri, terjatuh karena sudah disembelih ya, berarti bukan dibaringkan memang ya, beda dengan kalau sapi, kalau kambing itu sudah baringkan memang sebelum kita sembelih. Kalau unta, Allah sendiri telah mengatakan fa idza wajabat junubuha, artinya kalau sudah jatuh di atas bumi, fakulu minha, maka silahkan makan ya, tentu saja setelah proses dimasak dan seterusnya ya, wa at'imu al-qani, dan berikan juga untamu itu jatah dagingnya itu kepada al-qani. Al-qani itu yang merasa cukup, yang tidak membutuhkan, yang tidak minta-minta. Dan ini dalil bahwa boleh memberikan sembelian kita kepada orang yang kaya sebagai bentuk hadiah. Wal mu'tar, nah, al-mu'tar itu yang minta-minta ya. Jadi yang minta-minta. Jadi itu dalil bahwa sembelian itu kita makan ya. Fakulu minha, makanlah juga kamu, artinya kamu pemilik hewan tersebut, pemilik sembelian tersebut, dan berikan juga makan kepada yang butuhkan dan yang tidak butuhkan. Yang butuhkan itulah fakir miskin, kita sedekahkan. Yang tidak butuhkan orang kaya, yang kita mau saling memberi hadiah kepada mereka ya. Ini sunnah ya, sunnah dalam dalam menyembelih unta. Kalau antum buka YouTube dan yang lainnya, antum akan dapati sebagian yang menyembelih unta dia baringkan, dia sungkurkan juga ya, mirip dia ketika menyembelih sapi atau kambing. Ini tidak sunnah, tidak sunnah. Yang sunnah yang berdiri. Ada 2 versi itu kalau antum lihat ya, ada 2 versi ya. Kemudian suatu saat ada yang bawa unta di sini ya, supaya bisa langsung kita lihat, saksikan dan dipraktekkan ya, bagaimana ya. Gimana caranya bisa ada yang bawa ya? Kalau unta yang sudah mati, yang disembelih di sana, dibawa dagingnya, sekira biasa mungkin tanpa kita sadari ada ya. Tapi membawanya itu ke sini ya, supaya bisa dimakan juga dan juga disembelih dulu ya. Masya Allah, ini satu sunnah ya. Dan itu yang lebih banyak disebutkan dalam Al-Quran sebenarnya ya. Kebanyakan adalah an-nahar, karena budana itu adalah unta ya. Dan itu yang paling afdal tentunya, karena paling mahal. Salah satu faedah yang disebutkan oleh ulama kita di sini adalah bolehnya kadang menyebutkan nama Nabi SAW tanpa ucapan salawat. Yang penting tidak jadikan kebiasaan. Itu atas dasar karena dalam naskah ini tidak ada salawatnya setelah itu tadi ya. Qiyaman muqayyadas sunnah Muhammad, tanpa salawat di sini. Tapi ternyata setelah ana cek punya antum ada salawatnya ya semua. Sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada kata sallallahu alaihi wasallam. Ya. Iya, boleh jadi adalah tambahan dari penulis, artinya dalam nasikh ya, yang
nulis ini yang menerbitkan, atau boleh jadi memang dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ala kulli hal, bahwa ya memang salawat itu adalah hal yang patut ya untuk diucapkan dan dituliskan. Namun ya di sini kalau seandainya sekali-kali tidak diucapkan, maka dikatakan tidak mengapa ya. Wallahu a'lam. Ya. Sekarang kita masuk ke bab selanjutnya. Babu istihbab ba'sil hadyi ilal haram. Bab tentang dianjurkannya mengirimkan al-hadyi, hewan sembelihan, ilal haram, ke tanah haram. Liman la yuridu az-zahaba binafsihi, bagi orang yang tidak mau untuk berangkat ke Mekah, ya, bagi yang tidak mau berangkat ke Mekah. Jadi dia utus saja atau dia kirimkan saja lewat seseorang. Wastihbab taqlidihi, dan dianjurkan untuk diikat. Wa fatlil qalaid, dan digantungkan padanya kalung ya, pada unta tersebut. Wa anna ba'ithahu, dan yang mengutus itu, yang mengirimkan itu, la yasiru muhriman, tidak berarti dia sudah dianggap muhrim. Wala yahrum alaihi syai'un bidzalik, dan tidak haram baginya sesuatu apapun. Ya. Bab ini jamaah sekalian adalah bab tentang orang yang tidak haji, namun orang yang tidak haji namun dia menyembeli udhiyah, dan dia kirimkan udhiyahnya kepada orang-orang yang ada di sekitar Makkah, di tanah haram ya. Dan ini judul bab ini sebenarnya adalah penjelasan terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau dari Madinah kirimkan hewan beliau ke Mekah ya, dan disembelih di sana, dan dianjurkan diberikan tanda berupa kalung. Dan statusnya ini ketika dia mengirimkan tidak berarti dia juga dianggap orang yang muhrim seperti layaknya haji atau umrah ya, orang yang melaksanakan haji atau umrah. Ada beberapa hal yang kita perlu jelaskan. Di sini ada dua hadisnya ya, ada dua hadisnya. Hadis yang pertama di bab ini atau hadis yang ke-831, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, fataltu qalaida budni an-nabi sallallahu alaihi wasallam biyadayya. Fataltu artinya saya ikatkan, qalaid ya, atau saya gantungkan ya. Saya ikatkan qalaid kalung ya, artinya digantungkan di leher pada unta Nabi SAW biyadayya, dengan kedua tangan saya. Tsumma qalladaha, kemudian ikatkan ya, lebih dieratkan lagi oleh Nabi SAW. Wa ash'araha, dan menjadikan dia sebagai tanda. Wa ahdaha, dan beliau kirimkan unta tersebut. Fama haruma alaihi syai'un kana uhilla lahu, dan hal itu tidak menjadikan haram baginya segala sesuatu yang tadinya halal bagi beliau. Ya. Ada beberapa pelajaran yang dijelaskan oleh ulama kita tentang masalah ini. Ini berkaitan dengan masalah al-hadi ya, masalah hewan kurban. Dan di sini anjuran ya, pada masa waktu itu bagi mereka yang tidak pergi haji ya, tidak pergi haji, maka mereka mengirimkan hewan-hewan kurban mereka ke
tanah haram, ya, ke tanah haram. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun itu. Ini tahun ke 9 Hijriah, ya, karena haji pertama kali disyariatkan pada tahun ke-9 Hijriah. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam naik haji tahun berapa? Nanti tahun 10. Tahun 9-nya sudah sebagian sahabat naik haji, beliau belum. Nanti puncak haji itu bersama beliau, haji wada, haji pertama dan haji terakhir beliau sekaligus itu di tahun 10 Hijriah. Ini kejadian ketika beliau belum naik haji. Tahun pertama haji disyariatkan, beliau tidak ikut haji tapi beliau mengirimkan hewan sembelihannya ke tanah haram, ya. Dan waktu itu beliau mencontohkan untuk memberikan tanda, ya. Jadi dibolehkan, bahkan dianjurkan, ya, dianjurkan, disyariatkan memberikan tanda pada hewan-hewan kita. Jadi dianjurkan itu, ya. Jadi kalau dulu ada tandanya, ya, dikalungkan sebagai bentuk tanda, isyar, ya, isyar. Namun ulama kita mengatakan, sebagian mengatakan dia adalah syariat itu, isyar seperti itu, ada yang mengatakan dikhususkan untuk al-ibil, ya, untuk unta, ya, dikhususkan untuk unta. Tanda-tanda yang dibuat untuk hal itu. Dan tujuannya adalah untuk membedakan antara unta yang satu dan unta yang lainnya, ya. Jadi tidak apa-apa sebenarnya, ya. Kalau saat sekarang ini kadang juga dilakukan kalau kita kebanyakan sapi, ya, maka untuk membedakan kadang tidak mengapa, ya, kita memberikan tanda-tanda yang membedakan antara milik fulan dan alan, milik A, milik B, dan seterusnya. Yang terlarang adalah ketika memberikan tanda yang bisa menyakiti hewan tersebut, ya, seperti dengan besi panas umpamanya diberikan wasem yang dengan hal yang bisa menyakitinya. Adapun kalau sekedar tanda, ya, dikalungkan umpamanya, atau mungkin tulisan yang tidak menyakiti, bisa, ya. Pakai apa tuh supaya tidak? Pakai cat atau pilox gitu, ya. Ya. Nah, itu insya Allah tidak mengapa. Tapi yang lebih bagus kalau, ya, tanda-tanda yang diikat seperti itu, ya. Biasanya di situ ada nama pemiliknya, ya, nama pemiliknya. Di sini sekalian kita lihat bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau memulai ini dan disempurnakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini faedah yang disebutkan oleh ulama kita, bagaimana seorang istri walaupun dia wanita, dia bisa membantu apa yang dia sanggupi, dan untuk selanjutnya disempurnakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mungkin untuk selanjutnya lebih berat lagi, ya, diikat dan sebagainya, maka itu disempurnakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada peran dari Aisyah, tapi penyempurnaannya, hal yang sulit-sulitnya itu dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebenarnya wanita, jika ada wanita yang juga mau mengerjakan sampai pun menyembelih bagi wanita, boleh-boleh saja, ya, boleh-boleh saja. Namun, ya, umumnya afdolnya dikerjakan bagi laki-laki karena dari segi fisik kadang lebih mampu untuk mengerjakan hal tersebut. Dan hadis ini juga menjelaskan tentang bolehnya mewakilkan untuk udhiyah kita, ya. Artinya kita tidak langsung menghadirinya, jadi kita kirimkan saja, boleh, ya, boleh kita mengirimkan dan tidak langsung hadir terhadap sembelian kita itu. Walaupun sebagaimana yang kita sering pelajari dan jelaskan bahwa ketika kita bisa hadir langsung, maka itu tentu saja yang lebih afdol. Di sini ada kalimat yang mungkin mengundang tanya, ya. Apa itu? Ada kalimat dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika mengirimkan hewan sembelihannya, udhiyahnya ini, maka status beliau tetap sebagaimana semula. Walaupun beliau punya hewan sembelihan ini,
maka tidak ada sesuatu yang diharamkan atas beliau. Beliau tidak langsung menjadi muhrim. Muhrim kan kalau orang haji dan umrah, muhrim tidak boleh potong kuku, tidak boleh cukur rambut, tidak boleh pakai parfum dan lain-lainnya. Ya. Ada beberapa larangan-larangan bagi orang yang ihram, ya, seperti yang pernah kita bahas. Di sinilah muncul pertanyaan bagi sebagian. Bagaimana mengkompromikan hadis Aisyah ini dengan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha yang menyebutkan bahwa idza ra'a ahadukum hilala dzil hijjah atau idza dakhala dzul hijjah atau hilal dzul hijjah, kalau sudah terlihat ya dzul hijjah, wa arada ahadukum an yudhiya, dan salah seorang di antara kalian mau menyembelih, ya, berniat menyembelih, maka jangan dia mencabut kukunya, jangan dia memotong kukunya, jangan dia mencabut bulunya, jangan mencukur rambutnya dan seterusnya. Bagaimana hadis itu dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha ini? Ya. Nah, ini kita jelaskan nanti sekalian dengan pembahasan hadis berikutnya, ya. Hadis Aisyah berikutnya lebih menjelaskan tentang masalah ini. Hadis yang ke-832, hadis Aisyah, anna Ziyad bin Abi Sufyan kataba ila Aisyah. Ziyad bin Abi Sufyan menuliskan, mengirimkan surat kepada Aisyah radhiyallahu anha, inna Abdullah bin Abbas qala, bahwasanya Abdullah bin Abbas mengatakan, man ahda hadiyan, siapa yang mengirimkan udhiyanya, sembelihannya, haruma alaihi ma yahrumu alal haj, maka diharamkan baginya apa-apa yang diharamkan bagi jamaah haji. Dia tidak haji, tapi karena dia mengirim juga hewan sembelihan, maka diharamkan baginya sebagaimana apa yang diharamkan oleh jamaah haji. Hatta yunhara hadiyuhu, hatta yunhara hadiyuhu, sampai disembelih sembelihannya. Faqalat Aisyah, kata Aisyah radhiyallahu anha, laisa kama qala Ibnu Abbas, tidak betul itu apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas. Ana fataltu qalaida hadyin Nabi SAW, hadi Rasulullah SAW biyadaya, saya sendiri yang mengikatkan, menggantungkan pada kalung, pada sembelihan Rasulullah SAW dengan kedua tanganku. Summa qalladaha Rasulullah biyadaihi. Ada juga salawatnya situ? Antum ada? Ada? Ya, berarti di sini memang tidak ada, ya. Ada. Ya. Tsumma qalladaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadaihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikat dengan kedua tangannya. Tsumma ba'atsa biha ma'a abi. Kemudian beliau utus, kirimkan itu bersama dengan bapak saya, maksudnya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar Siddiq yang pimpin haji waktu itu, ya. Jadi tahun pertama haji Rasulullah belum ikut, yang pimpin haji adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Falam yahrum ala Rasulillahi syai'un, maka tidak ada yang haram bagi Rasulullah, ahallahu Allahu hatta nuhiral hadyu, sampai disembelihkan baginya sembelihan tersebut. Ya. Ada beberapa pelajaran tentang riwayat ini, yaitu pertama, riwayat ini mentakkid lagi, ya, apa yang dilakukan oleh Aisyah dan Rasulullah tentang memberikan tanda kepada hewan yang akan disembelih. Dan hadis ini juga menjelaskan tentang bagaimana diskusi, ya, yang terjadi di kalangan para ulama-ulama kita. Dan juga pelajaran bagaimana zaman dahulu pertanyaan itu kadang dikirim lewat surat, ya. Subhanallah, ya, antum bisa bayangkan dulu, ya, kirim murasalah. Ini Ziyad bin Abi Sufyan ini
kata Bilal, dia kirimkan surat kepada Aisyah untuk bertanya. Ya, kalau kita hari ini alhamdulillah sangat praktis dengan kirim WA saja, ya. Ini di zaman dulu tidak tahu berapa lama ini, ya. Tidak tahu berapa lama ini. Walaupun mungkin tunggu sampai yang bawa naik kuda, ya. Karena mungkin lama juga, ya, tunggu-tunggu yang seperti ini. Kalau dulu kami 1 bulanan, ya. Kalau dari Makassar, Madinah, ya, kirim surat itu butuh 1 bulan baru tiba, ya. Itu sudah barit mumtaz, ya, sudah yang ekspres itu, ya. Jadi 1 bulan baru. Jadi kita kirim surat paling cepat tiba 2 pekan. Untuk kalau langsung dijawab, nanti insya Allah 2 pekan berikutnya baru tiba jawabannya, ya. Jadi 1 bulan. Belum bisa telepon waktu itu, ya, masa tahun 92, 93, ya. Wah, hari ini antum masya Allah langsung bisa tanya di sana langsung ada jawaban. Ini sunnah, ya, sunnah sejak dahulu, walaupun bentuknya sudah berbeda, ya, tapi dia sunnah yang alhamdulillah tradisi yang sangat bagus untuk bertanya kepada orang jauh. Kadang kita lewat persuratan, dan itu dilakukan oleh sebagian tabi'in menyurat kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan bolehnya kita menyurat untuk mempertanyakan atau satu pernyataan atau satu perbuatan yang mungkin bagi kita agak baru dari seorang alim, yang bukan kita mau rendahkan statusnya atau bukan kita meragukan, tapi sekedar untuk tabayyun, untuk lebih menguatkan, ya. Jadi beliau ini Ziyad bin Abi Sufyan dengar dari Abdullah bin Abbas pernyataan yang baginya perlu tabayyun lebih jauh. Karena itu beliau tanyakan pernyataan dari Abdullah bin Abbas kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan sesama para ulama, suatu hal yang wajar ketika mereka saling mentakib, ya, saling mengomentari dan saling mengoreksi kadang, ya, saling mengoreksi. Jadi, dan di antara sahabat yang paling suka mengoreksi sahabat yang lain adalah Aisyah radhiyallahu anha, ya. Beliau ini Aisyah radhiyallahu anha ini yang paling banyak mengoreksi, ya, di antara yang paling banyak mengoreksi sahabat-sahabat yang lain. Beliau mengoreksi Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, ya, dan yang lain-lainnya. Sampai-sampai Al-Imam Az-Zarkashi punya buku khusus Al-Ijabah ala Istidrakat Aisyah al-Sahabah, ya, jawaban terhadap koreksian Aisyah terhadap sahabat-sahabat yang lain. Buku khusus yang mengumpulkan koreksian Aisyah terhadap sahabat-sahabat yang lain. Sebagian koreksian itu betul dan sebagian beliau koreksi, tapi sebenarnya yang betul adalah sahabat yang lain. Ya, di situ Al-Imam Zarkashi jelaskan, ya, tentang masalah itu. Ini salah satunya, ya, salah satu apa yang beliau koreksi dari pernyataan Abdullah bin Abbas. Karena Abdullah bin Abbas memahami bahwa apa yang dilakukan semacam ini, biar kita tidak naik haji, tapi kita kirimkan sembelihan kita ke jamaah haji atau di sana di tanah haram, maka status kita bagaikan jamaah haji yang tidak boleh kita mencukur rambut, tidak boleh motong kuku, tidak boleh pakai parfum, ya, tidak boleh berhubungan dengan istri kita dan seterusnya, bagaikan jamaah haji, ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, hal itu tidak seperti itu, ya. Dan alasannya beliau apa yang beliau sebutkan tadi, bahwa saya pernah lakukan, dan apa yang diharamkan, apa yang tadinya halal bagi Rasulullah tidak langsung menjadi haram setelah beliau melakukan itu. Iskalnya, masalahnya adalah bagaimana mengkompromikan ini dengan hadis Ummu Salamah yang kita sebutkan tadi. Karena hadis Ummu Salamah menyebutkan bahwa kalau kita mau menyembelih, maka tidak boleh kita melakukan apa? Apa yang tidak boleh? Motong kuku dan rambut. Pakai parfum boleh? Boleh. Berhubungan dengan istri boleh? Boleh. Ya, berdasarkan hadis Ummu Salamah, ya. Tapi berdasarkan hadis Aisyah, berarti hal itu tidak apa-apa, ya. Maka ini ada khilaf, ya, dari kalangan ulama kita, dan inilah yang dijadikan, ya, sebagian ulama kita
mengatakan tidak haram dan hukumnya hanya ya, ini biasa ya, ya kita bilang hanya juga makruh ya, tapi maksudnya tidak sampai haram, mengkompromikan hal ini ya. Jadi kan Aisyah mengatakan bahwa itu tidak menjadi haram, bisa diartikan tidak sampai haram ya, bisa diartikan pernyataan dari atau hadis Ummu Salamah tidak sampai haram tapi terlarang ya, terlarang. Dan ulama yang mengharamkan tentunya seperti Imam mazhab Hanabilah ya, mazhab Hanabilah memang tidak membolehkan ya sama sekali memotong kuku ya dan mencukur rambut bagi orang yang ingin berkurban padahal dan dia sudah niatkan dan sudah masuk 1 Dzulhijjah sampai dia selesai berkurban. Dan adapun Syafi'i memakruhkan ya, dan yang lainnya juga menyebutkan seperti itu. Dan ada yang mengatakan tidak mengapa sama sekali dan menganggap hadis kita ini, hadis Aisyah yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, lebih kuat daripada hadis Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim saja ya, Imam Muslim saja. Dan bagi mereka ya, sebagian mengatakan Aisyah lebih tahu daripada Ummu Salamah. Dan Aisyah dan hadis Aisyah juga diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Adapun riwayat Ummu Salamah cuma diriwayatkan, hadis Muslim cuma diriwayatkan oleh Ummu Salamah dan tidak ada sahabat yang lain yang meriwayatkan seperti itu. Namun kompromi yang lebih bagus, wallahu alam, kita katakan bahwa ya hadis Ummu Salamah itu mengkhususkan yang terlarang. Yang terlarang adalah pada 2 hal itu saja, yaitu kuku ya dan rambut. Kuku dan rambut. Ya, rambut ini maksudnya semua bulu dan kuku. Adapun yang lainnya tidak mengapa. Berbeda dengan apa? Jamaah haji ya, yang memang mahdhurat ihram itu banyak ya, bukan cuma 2 itu saja. Ini mungkin wallahu alam jalan untuk mengkompromikan antara pernyataan dari Ummu Salamah dan pernyataan dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan kalau antum lihat pernyataan yang lebih ya tanda kutip ya, lebih keras lagi pernyataan siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang beliau samakan persis ya, samakan persis dengan orang yang jamaah haji dan jamaah umroh yang tidak boleh semuanya ya, sama dengan jamaah haji dan umroh bagi mereka yang sudah mengirimkan hewannya ke Makkah atau ke Tanah Haram. Ini jamaah sekalian beberapa hal yang perlu kita fahami tentang hadis ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam, sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.